Pemirsa, seorang bocah 6 tahun terjebur ke dalam sumur sedalam 15 meter di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Evakuasi korban dilakukan ekstra hati-hati karena diameter sumur yang sempit. Warga Jalan Beli Pasar Rebo, Jakarta Timur ini tak kuat menghadapi kenyataan setelah anaknya berusia 6 tahun jatuh terjebur ke dasar sumur. Keluarga dan tetangga berupaya keras menenangkan sang ayah agar tak membahayakan keselamatannya dan orang-orang yang sedang berjuang mengevakuasi korban. Untuk mengevakuasi korban, petugas pemadam kebakaran harus menggunakan breathing apparatus atau alat pernafasan bertekanan udara. Kondisi sumur sempit sedalam 15 meter membuat proses evakuasi harus dilakukan ekstra hati-hati. Setelah 10 menit berkutat di dasar sumur, petugas akhirnya bisa menarik korban ke permukaan. Petugas kemudian memberikan pertolongan pertama dengan kompresi dada. Namun upaya tersebut ternyata belum berhasil, hingga petugas dan warga melarikan korban ke rumah sakit. Itu sedang nyuci piring, kemudian anaknya itu ikut, Pak. Nah, dia duduk nggak tahu kalau di bawahnya di sumur. Nah, sumurnya itu ditutup pakai triplek, ternyata tripleknya udah rapuh. Jadi anaknya langsung kecebur. Untuk ke dalam. Nah, sebagai korban, nyawanya tak terselamatkan saat perjalanan ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 rumah di Medan Belawan, Sumatera Utara terbakar pada Kamis petang. Pemilik rumah menangis histeris melihat tempat tinggalnya hangus terbakar. Salah satu pemilik rumah menangis histeris melihat rumahnya hangus terbakar. Sebanyak 5 rumah ludes terbakar dalam peristiwa kali ini. Kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk lingkungan 6 Umum Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kondisi jalan yang sempit serta rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. 4 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk menjinakkan api. Warga juga ikut memadamkan api dengan peralatan seadanya. Tetangga pada datang semua. Asal api dari rumah siapa, Bu? Rumah Ibu ya? Ada ninggalin apa gitu, Bu? Nggak ada, yang nggak ada yang hidup. Masa Semuanya nggak? pada mati, ada yang hidup. Sama sekali ada yang hidup. Jadi setelah tahu itu, Bukan tuh nggak ada. Ada yang hidup lah pokoknya. Yang namanya listrik ada yang hidup. Kalau laporan sementara kan kita belum tahu hasilnya pasti. Itu kan perlu diteliti nanti oleh pihak kepolisian. Tapi itu sementara dugaannya konsleting listrik. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Petugas menyelidiki kasus ini untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang pria tua penderita stroke tewas dalam kebakaran yang melanda rumahnya. Korban yang tinggal sendirian di rumah tersebut tidak dapat menyelamatkan diri dan terjebak saat kebakaran. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah seorang warga di Ponorogo, Jawa Timur. Di dalam rumah ini tinggal Harjo Sutomo, seorang pria berusia 80 tahun yang menderita stroke. Sebagian besar rumah berbahan kayu sehingga dengan cepat api membesar dan merembet ke seluruh bangunan hingga akhirnya rumah ini ludes terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan di lokasi kejadian. Penghuni rumah tewas karena tidak bisa menyelamatkan diri. Keluarga korban meratapi kejadian naas tersebut. di ruang tengah. Di ruang tengah ya? Ya, di ruang tengah korban. Kayaknya dia nggak sempat. Oh, nggak bisa jalan loh, Mas. Duduk nggak bisa loh. Nggak sempat dievakuasi juga. Nggak bisa, mau sini ki panas. Tulisan R. Harjo Sutomo itu udah panas banget itu, mau masuk gimana itu, udah panas kok mau masuk. Setelah api padam, korban dievakuasi ke RSUD Harjono Ponorogo. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang diduga akibat puntung rokok. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, 2 kelompok pemuda terlibat tawuran di Johar Baru, Jakarta Pusat. Tawuran berhasil dibubarkan setelah anggota kepolisian tiba di lokasi. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Kampung Rawasawah, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Jumat dini hari tadi. Kedua anggota kelompok saling lempar batu dan membawa senjata tajam. Akibat tawuran, sejumlah kaca warung yang berada di lokasi kejadian pun pecah. Polisi yang mendapat kabar langsung datang ke lokasi dan membubarkan tawuran. Polisi juga melakukan sweeping untuk menangkap remaja yang terlibat tawuran. Belum diketahui apa penyebab tawuran yang berlangsung di tengah permukiman warga. Bareskrim Mabes Polri menetapkan Crazy Rich Medan Indra Kents sebagai tersangka kasus judi online dan juga penipuan berkedok trading online binomo. Polisi langsung menahan tersangka setelah 7 jam diperiksa. Nanti saja sampaikan. Crazy Rich Medan Indra Kents mendatangi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri Jakarta untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan judi online dan penipuan berkedok trading binary option binomo. Setelah 7 jam diperiksa intensif oleh penyidik, penggiat media sosial ini langsung ditetapkan sebagai tersangka. Polisi pun langsung menangkap dan menahan tersangka. Polisi menetapkan Indra Kents sebagai tersangka dengan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk transfer dan akun YouTube. Tersangka Indra Kents terancam 20 tahun penjara. Selamat diperiksa. Menetapkan saudara Ika sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik melakukan penangkapan dan akan segera melakukan penahanan. Sebelumnya Indra Kents dilaporkan oleh para korban ke polisi karena merasa tertipu dengan trading online binary option platform binomo. Indra Kents sempat mangkir dari panggilan polisi karena mengaku berobat ke Turki. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kecelakaan tunggal lalu lintas terjadi di beberapa ruas jalan di Jakarta pada malam tadi. Beberapa fasilitas di jalanan pun rusak akibat kecelakaan. Di Jalan Teguhnya Arif, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mobil travel menabrak beton pembatas jalan. Kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk dan tidak melihat kondisi jalanan. Beruntung sopir dan penumpang travel tidak terluka, namun bagian depan dan bawah mobil travel rusak. Petugas pun segera mengevakuasi bus travel agar tidak membuat kemacetan di pagi hari. Di Jalan Metro Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, truk yang mengangkut eskavator menabrak portal pembatas tinggi kendaraan. Akibatnya portal pembatas tinggi kendaraan pun patah. Diduga pengemudi truk tidak mengetahui batas maksimal ketinggian kendaraan setinggi 4,2 meter. Untuk mengevakuasi kendaraan dan juga tiang pembatas, petugas menutup sementara arus lalu lintas. Pemirsa, seorang anggota polisi menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah debt collector di sebuah mal di Palembang, Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan akan mengusut kasus tersebut. Dalam video amatir yang viral di media sosial ini, sejumlah orang diduga debt collector menarik paksa seorang pria di depan pintu masuk pusat perbelanjaan di Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan korban sempat terjatuh. Video ini direkam oleh seorang perempuan yang diduga rekan dari pria yang ditarik. Setelah sempat menimbulkan kericuhan, sejumlah orang yang diduga debt collector ini akhirnya pergi tanpa berhasil membawa kendaraan korban. Polda Sumatera Selatan mengakui korban merupakan anggota Polri berdinas di Polres Pali. Polisi akan mengusut tindakan kekerasan debt collector terhadap anggotanya.
depan kejadiannya. Kami terus? tidak tahu menahu. Parkiran Pak ya? Langsung lari ke sini dia. Apa itu? Ribet-ribet ngapa tuh di sini? Kami tidak tahu, kami parah ke Pak ya. Ubah kami jadi itu kan. Dari omongannya soal apa itu kemarin yang mobil ya, dari korban lagi ke CCTV kan merapat sini. Tidak perlu pantau CCTV. Iya, masalah apa itu sebenarnya itu? Yang kita tahu ya. Itu coba ketemu dengan aku. Kejadiannya apa dia masalah apa? Iya, kejadian oh, penarikan mobil ya? Iya. Jadi pemilik kendaraan juga masih punya hak yang sama gitu loh untuk itu. Jadi kalaupun memang terjadi kesalahan oleh oknum anggota, ya akan kita lihat kalau memang ada kesalahan, kekeliruan akan kita proses sesuai aturan yang berlaku. Nanti kita lihat prosesnya, apakah memang terpenuhi nggak unsurnya. Kalau tidak terpenuhi, ya akan kita hentikan. Tapi kalau terpenuhi kita proses. Karena kan anggota kan punya hak yang sama. Hingga kini pelaku yang diduga debt collector masih dalam pengejaran polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Pengerukan sampah di kawasan Cilincing, Jakarta Utara masuk hari ketiga. Baru 400 meter bentang sampah yang berhasil dibersihkan. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.